Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan. Senang rasanya bisa kembali lagi bersama saya Agam Ramadan dari Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Baiklah sahabat pendidikan, pada pagi hari ini kita pada program Ramadan Berkarakter dan Pendidikan Islami dengan tema Refleksi Ramadan dan Harapan Pendidikan Sumatera Selatan. Baiklah, tentunya saya tidak sendirian. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang sangat istimewa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong perkenalkan diri dulu Pak sama sahabat pendidikan? Ya. Nama saya Ahmad Suhur MPDI dan saya dari instansi Guru Pendidikan Agama Islam, yaitu di SMK Negeri 1 Palembang. Oh baik, jadi Bapak ini guru agama di SMK Negeri 1 Palembang ya Pak ya. Baik Pak, dengan sehubungan dengan tema kita pagi hari ini, saya izin bertanya ya Pak ya, untuk sahabat pendidikan di rumah juga mungkin ingin tahu, Ramadan kan sering disebut sebagai bulan refleksi ya Pak. Menurut Bapak, nilai apa saja dari Ramadan yang paling relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan di Sumatera Selatan tentunya? Ya, kalau kita mendengar kata Ramadan, itu banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang sesuai dan pantas untuk kita terapkan di pihak pendidikan atau di SMK Negeri 1 pun, di SMK manapun juga. Ya baik. Atau Ramadan ini disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, artinya bulan tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Jadi banyak sekali nilai pendidikannya, terutama yang pertama, nilai-nilai pendidikan itu akan muncul pertama dari nilai kesabaran, kemudian ada juga nilai kejujuran di situ, ada juga kedisiplinan, karena setiap dia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dengan sendirinya akan terbentuk nilai-nilai pendidikan itu. Jadi ketika dia nanti seorang siswa atau siapapun yang menerapkan puasa di bulan suci Ramadan ini, maka dia akan muncul karakter-karakter kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya yang banyak diterapkan nantinya di sekolah. Jadi intinya tuh Ramadan ini mengajarkan seseorang tentang pribadi yang lebih baik ya Pak ya, untuk kedisiplinan, kejujuran, menekunkan diri gitu Pak ya. Baik Pak, untuk selama Ramadan ini kita diajarkan tentang kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Bagaimana nilai-nilai ini bisa ditanamkan kepada siswa agar tidak hanya muncul saat Ramadan, tetapi menjadi karakternya sehari-hari Pak? Ya, kalau nilai-nilai pendidikan ini sebenarnya sebelum Ramadan juga sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Akan tetapi terkadang momen daripada penerapan nilai-nilai daripada seperti yang disampaikan tadi, kejujuran, kedisiplinan, dan perbuatan-perbuatan yang baik itu terkadang siswa itu lupa. Makanya diingat kembali dengan adanya datang bulan suci Ramadan, maka nilai-nilai itu akan selalu tertanam di dalam setiap karakter siswa dalam kehidupannya sehari-hari, baik dia di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ini hendak daripada Ramadan ini datang 1 tahun sekali. Baik. Gimana tuh Pak untuk mendidik para siswa dan siswi ini agar tetap tekun ya, agar tetap menjadi pribadi yang baik di luar Ramadan? Ya, tentunya di pihak sekolah ada peraturan-peraturan, misalnya ketika kita ke sekolah maka di situ ada peraturan masuknya itu pukul 7. Ketika masuk pukul 7, maka bagi siswa yang telat masuk pukul 7, maka itu diberikan yang namanya hukuman, sanksi, reward and punishment gitu ya, sanksi. Nah, dengan adanya sanksi ini, secara tidak langsung siswa itu berpikir, merefleksi dirinya, kemudian dia bahasa Ramadan itu tadi, refleksi tadi adalah permuhasabah diri. Setelah dia introspeksi, kalau saya datang telat berarti saya akan dihukum. Maka ketika dia tahu, maka dia nantinya untuk selanjutnya dia tidak akan telat lagi. Kemudian tidak kalah pentingnya bagi guru-guru itu harus menjadi
tauladan atau suri tauladan yang baik bagi siswanya. Ketika gurunya disiplin, maka insya Allah siswa itu akan sendirinya akan meniru, karena guru itu harus ditiru oleh siswanya. Ya. Baik Pak, jika kita melihat pendidikan di Sumatera Selatan saat ini, apa saja hal yang patut kita syukuri nih, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus diperbaiki? Ya, sebenarnya pendidikan di Sumatera Selatan ini cukup baik, di mana dia menyatukan adanya integritas antara religi dengan pendidikan umum. Misalnya ada sekolah-sekolah itu yang berlabel SDIT, SMPIT, SMKIT, madrasah gitu ya, sekolah tinggi dan lain sebagainya. Dia mengintegritaskan dengan Islam, seperti sekolah yang Harapan Mulia gitu kan, lahir Azhar, itu ada nilai-nilai pendidikan. Dan yang di umum seperti di SMA 6 itu ciri khasnya itu ada religinya, nilai-nilai pendidikan agama Islam yang diterapkan di situ, seperti sholat duha dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya kita sangat bersyukur di mana pendidikan kita ini tidak terlepas daripada nuansa atau khazanah keislaman. Kalau untuk SMK Negeri 1 sendiri itu bagaimana Pak sistemnya? Kalau di SMK Negeri 1 Palembang itu saya sebagai guru agama dan bersama rekan-rekan bahwasanya setiap hari itu diadakan, misalnya ada doa bersama, kemudian ada membaca Al-Quran, kemudian juga setelah pulangnya itu ada membaca Asmaul Husna, kemudian setiap hari itu diadakan sholat zuhur secara berjamaah di sholat sekolah. zuhur berjamaah ya Pak. Jadi ini mengantisipasi agar akhlak atau nilai-nilai di dalam pesan daripada Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan yang hanya 1 bulan ini, agar nantinya bukan hanya di Ramadan saja, tetapi ketika di luar Ramadan, dan nilai-nilai itu selalu dibawa oleh siswa maupun gurunya. Inilah yang menambah keunikan daripada pendidikan kita di Sumatera Selatan ini. Apakah ada eskul tambahan dari SMK Negeri 1 seperti Rohis gitu Pak, Marawis? Ya, itu ada rohisnya, dan ini sudah berjalan, di mana di situ ada semacam halakoh pertemuan yang diasuh oleh guru pendidikan agama Islam, misalnya membaca Al-Quran setiap hari, kemudian adanya hadroh gitu, kemudian dilatih juga di situ membaca Al-Quran berirama, baik yang hafalan, kemudian ada juga perlombaan-perlombaan yang sudah diadakan di SMK Negeri 1 yang menjadi tuan rumah. Alhamdulillah tahun kemarin berjalan dengan lancar. Baik. Menurut Bapak, peran guru dan sekolah seperti apa yang dibutuhkan agar pendidikan di Sumatera Selatan tidak hanya mencetak siswa yang pintar secara akademik, tapi juga kuat secara karakter? Ya, secara harapan sebenarnya ini sekedar masukan dari kita guru. Sebenarnya ada 4 komponen yang harus kita lakukan di dunia pendidikan, dan ini insya Allah kedepannya bisa tercapai sebagai harapan kita ya. Yang pertama, siswa itu kita itu mencetak bukan hanya siswa yang mempunyai ilmu, akan tetapi juga dia mempunyai keimanan. Setelah dia beriman, kemudian dia berilmu, kemudian dia juga menjadi berakhlak yang baik, kemudian dia beramal. Jadi 4 itu: berilmu, beriman, berakhlak, kemudian dia beramal. Insya Allah kalau keempat komponen ini, kedepannya pendidikan Sumatera Selatan itu akan melahirkan siswa yang memiliki karakter yang baik. Di sekolah dia baik, kemudian di luar sekolah, di masyarakat dia baik, kemudian di lingkungan keluarganya pun akan menjadi baik. Inilah harapan kita pendidikan Sumatera Selatan ini, sehingga nantinya dia akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Baik Pak, untuk Bapak sendiri khususnya nih, ada tantangan nggak sih untuk mendidik siswa-siswi di sekolah itu untuk membentuk imannya, untuk membentuk karakternya? Ada tantangan nggak Pak? Banyak sekali sebenarnya. Itulah guru, karena guru ini ditempa untuk bukan hanya mentransfer ilmu, bukan hanya
membuat siswa itu cerdas atau pintar intelektualnya, tetapi juga guru di situ harus mendidik. Nah, yang menjadi tantangan terberat bagi saya sebagai guru agama ini ya, mungkin guru-guru yang lainnya seperti itu, untuk mendidik. Karena kebanyakan guru hanya mentransfer ilmu saja. Kalau kita menjadi guru hanya sekedar mentransfer ilmu, mengajarkan siswa menjadi cerdas, semua orang pun bisa. Iya, betul. Artinya setiap orang bisa dan mampu, sanggup. Akan tetapi ketika dia dihadapkan dan dibenturkan dengan mendidik, maka disitulah ujian yang terbesar. Karena mendidik itu lebih susah, lebih sulit daripada memberikan ilmu. Jadi mendidik itu seperti mengajari dengan penuh kasih sayang mungkin Pak, Ya, dengan bisa. secara lembut. Kan ada nih siswa-siswi yang karakternya bisa dibilang batu lah ya. Iya. Kalau dikasih, maksudnya kita kasih arahan gitu, ada yang bandel atau gimana, apalagi tentang ya sholat atau maaf belajar ilmu agama lah ya. Itu bagaimana Pak cara menghadapinya siswa-siswi yang mungkin ya karakternya keras gitu? Bagaimana itu cara menghadapinya? Ya, kalau untuk siswa yang mempunyai karakter yang kurang baik lah ya, Ya, baik. diingatkan satu kali masih, diingatkan kedua kali masih, maka di situ saya akan berikan hukuman. Hukuman di sini artinya yang sifatnya mendidik. Iya, betul. Misalnya dia tidak sholat nih, dilaporkan oleh wali kelas si A tidak sholat. Nah, dengan adanya si A tidak sholat artinya kita sudah tahu ini adalah perilaku yang harus segera kita tindak. Iya. Nah, jangan disimpan, artinya dipanggil siswanya secara baik, diberikan nasihat, kemudian kita berikan suatu hukuman yang sifatnya mendidik, artinya kita berikan misalnya untuk dia biar takut gitu kan, kita kasih misalnya kalau dia tidak sholat lagi, maka kita berikan tugas untuk menyalin Al-Quran dari ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10 ya, kayak gitu, atau disuruh itu untuk menghafal. Biasanya siswa itu takut dengan Iya, seperti betul, itu, ya. hafalan-hafalan Ya, itu. hafalan. Jadi kita bukan lagi zamannya kalau dia bersalah atau dia melakukan pelanggaran kita langsung Iya. menampar, memukul gitu kan. Itu kan istilahnya tidak sesuai dengan zamannya lagi. Iya, betul Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi mendidiknya itu dengan sanksi-sanksi yang mendidik ya mendidik, Pak ya. ya. Baik, untuk menjelang berakhir Ramadan nih Pak, apa harapan dan doa Bapak untuk masa depan pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan? Ya, harapannya adalah tidak lain karena pemuda itu adalah harapan bangsa dan harapan bagi kita semua, bukan hanya di lingkungan pendidikan saja, tetapi untuk di negara kita Indonesia ini, di mana calon-calon pemimpin bangsa yang akan dicetak melalui pendidikan ini diharapkan nantinya dia bukan hanya memiliki ilmu yang baik atau yang cerdas, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, dia harus menjadi orang yang beriman. Dengan imannya dia akan memiliki keyakinan hubungannya dengan Allah dia akan selalu baik. Kemudian dengan ilmu dia akan mengatur akhlaknya, mengatur kepribadiannya, kemudian mengatur akan hidupnya lebih mudah. Kemudian setelah dia tahu dengan ilmunya, maka dia akan menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia beramal. Kemudian ketika dia sudah beramal, maka dia akan menjadi insanul kamil, akan menjadi insan yang mulia, yaitu orang yang memiliki karakter ciri khas Islam, yaitu karakter yang baik. Baik Pak, mungkin kita bisa kasih pesan-pesan untuk sahabat pendidikan di rumah mungkin Pak. Boleh Pak, silakan. Untuk pesannya, dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini akan menambah perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, artinya bulan yang penuh ampunan ini, setelah kita berbahagia kemudian berpuasa, dan akhir daripada ayat yang sering kita baca yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah hamba Allah atau manusia itu berpuasa, maka akhir daripada puasa itu akan mendapatkan derajat
bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya dia akan menjadi hamba Allah, hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya sesama manusianya akan menjadi baik. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menempah hidup kita ini menjadi hamba Allah yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kesimpulan dan intinya untuk para siswa dan siswi atau sahabat pendidikan kita di rumah ini, intinya kita ini mendirikan karakter yang baik, menjadi pribadi yang soleh, itu tidak hanya di bulan suci Ramadan ya Pak ya, harus diterapkan juga di luar bulan suci Ramadan. Seperti tadi yang Bapak bilang, seperti rajin sholat, bertakwa ya Pak ya, dengan pribadi yang soleh. Baiklah sahabat pendidikan, mungkin sampai sini saja perbincangan kita pada hari ini. Untuk sahabat pendidikan, selamat puasanya, selamat berpuasa, dan semoga menjadi karakter yang baik ya, tentunya menjadi siswa-siswi yang soleh. Baiklah, saya Agam Ramadan dari Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Sampai jumpa kembali, salam pendidikan.